jadi berkantor di sini Pak bersama Pak Bas? Pak Basuki. Bapak kapan? Juni. Bapak kapan? Bapak kapan Pak? Apa Juli. Oh Bapak Juli. Oke. Saya nunggu airportnya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau Ya. jalan tolnya jadi, airportnya jadi. Berkantor di sini. Siap. Terima kasih Bapak Presiden. Untuk Yang apa yang dilakukan dengan Pak Basuki jadi PLT kan sudah bagus. Kan masalahnya di situ sudah kita mampu identifikasi semua kok. Nggak ada yang masalah terlalu serius sekarang. Pak Luhut, tapi sebaiknya Pak Basuki ini Apa? nanti akan tetap jadi pengganti untuk Apa? Pak Basuki tetap jadi kepala UIKN-nya apa nanti? Dia PLT aja sambil nanti cari ya. Berarti lebih baik gimana Pak kriteria waktunya periode Pak Jokowi atau nanti setelah Pak Apanya? Prabowo aja yang milih Ya, kepala nggak diri? tahu tanya dua presiden itu aja. Kepala otorita IKN yang Bapak bilang tidak becus ataupun Tidak pernah saya bilang nggak becus. tidak bisa mengambil keputusan Pak terkait permasalahan lahan Pak. Jelas Itu saya ngomong kelanjutannya cukup seperti apa Pak? sekali, kan. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan respon keras soal heboh mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari kursi kepemimpinan Badan Otorita IKN. Luhut mengaku kesal dengan kejadian ini. Menurutnya ada masalah kepemimpinan di balik mundurnya Bambang dan Doni. Padahal menurutnya Otorita IKN adalah organisasi yang sangat kuat. Pasalnya, semua aturan pendukung sudah ada. Semua keputusan dan kebijakan bisa dilakukan dengan mudah. Namun, Luhut melihat Bambang dan Doni terlihat tidak berani ambil keputusan. Hal inilah yang membuatnya merasa kesal. Kalau Pak Jokowi juga bilang ini tidak ada masalah, kemudian juga investasi tetap Ya kalau ada lanjut. masalah, persoalan dong. Pasti ngomongnya tidak ada masalah. Nggak mungkin, oh ini ada masalah begini, nggak mungkin lah. Ini soal legacy. Termasuk juga belum dengan penandatanganan perpindahan ibu kota itu termasuk masalah atau? Ya pasti akan ada masalah. Misalnya mau ditempati oleh menteri dan sebagainya mulai bulan Juli ini dan seterusnya. Memangnya kedutaan besar mau pindah? Enggak lah. Di Malaysia juga kedutaan besarnya nggak pindah, tetap di Kuala Lumpur gitu. Dan masih banyak sekali persoalan-persoalan yang harus dibahas perlahan, dilakukan pembangunan jalan terus. Tapi tidak bisa buru-buru seperti sekarang kita pindah rumah aja perlu waktu setahun lebih. Masa pindah ibu kota bisa 2 tahun didudukin, ditempatin begitu kan? Ketika dikonfirmasi langsung, Luhut pun mengungkapkan ada masalah pembebasan lahan yang seharusnya bisa selesai, namun belum juga terlaksana. Padahal, ia selaku Ketua Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi telah memimpin rapat soal pembebasan lahan di IKN. Namun menurut Luhut, keputusan rapat itu hanya tinggal eksekusi, tapi tidak dijalankan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN saat itu. Pasca mundurnya Bambang sebagai Kepala Badan Otorita, pemerintah menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Otorita. Di sisi lain, posisi Wakil Kepala Badan ditunjuk Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai PLT. Uangnya kan nggak jelas memang. Contoh, pertahanan, TNI AL, TNI AU, dan sebagainya itu belum ada anggarannya. Tapi Coba Pak Luhut dicek. bilang nggak ada yang masalah kok. Ya Pak Luhut kan selalu bilang begitu, nggak heran lah. Gitu. Yang penting sekarang buka-bukaan saja. Di mana masalahnya? Menurut saya ada masalah pembiayaan di situ, ada masalah pembebasan tanah di situ. Karena saya jumpa dengan ahli waris dari Kesultanan yang mengatakan bahwa tanah mereka di Serobot dipaksa pindah, itu tanah kita secara ulayat, secara adat itu tanah dia. Ada buktinya dari pemerintah Hindia Belanda dan sebagainya. Jadi tanah itu belum beres. Waktu itu kan mau diusir tuh di kilometer berapa itu mau diusir karena 7 kepala keluarga atau bagaimana lupa saya. Itu kan rame, saya bilang nggak bisa begitu. Kalau usir-usir gitu tuh model developer kan, waktu itu wakil ketuanya dari developer. Itu nggak bisa begitu, harus pakai cara-cara birokrasi yang biasa dilakukan oleh PUPR. Masalah lahan di IKN pun menjadi pekerjaan rumah bagi Basuki. Hal itu diakui sendiri oleh Basuki. Salah satunya adalah soal penanganan dampak sosial kemasyarakatan di IKN untuk pembebasan lahan bermasalah seluas 2086 hektar. Lahan tersebut bermasalah dengan penduduk lokal di IKN. Ia buka-bukaan, ada potensi juga otorita IKN akan memindahkan proyek dari tanah yang bermasalah dengan warga. Meski begitu, penyelesaian masalah tetap menjadi prioritas agar proyek bisa dibangun di tanah yang bermasalah tersebut. Basuki mengatakan, arahan Presiden Jokowi mengutamakan kepentingan masyarakat. Bila masyarakat menerima tanahnya digunakan, maka akan direlokasi dan diberikan ganti rugi. Bila tidak ada kesepakatan, bisa jadi otorita IKN mengalihkan lokasi pembangunannya. Nah, ini yang semua serba gelap di situ. Jadi bangun. Presiden kan maunya cepat, nanti upacara. Akhirnya upacara separuh-separuh, kan costly itu. Nah, jadi maksud saya
janganlah cepat-cepat gitu. Satu-satu, karena tanahnya kan juga tanah di Kalimantan itu spesifik, dia sangat lembek, tanah lempung gitu. Dan itu berbahaya untuk konstruksi. Saya atas saran dari beberapa ahli konstruksi yang kita diskusikan, itu nggak bisa main tanam-tanam gitu. Katanya sudah pakai teknologi, ya oke, tapi ini kan alam. Contoh ada bandara yang amblas 1 meter, itu urukan. Nah itu harus ditata dengan baik alam ini, jangan buru-buru gitu. Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara menjadi sorotan media dunia. Berbagai kesulitan di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan. Bahwa langkah pemindahan itu tidak akan mudah seperti yang diperkirakan. Bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan. Atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Masih kalau dari yang saya dapat bukan mundur tapi dimundurkan. Tapi anyway, pemerintah yang tahulah urusan ini. Tapi dari awal kan saya selalu bilang, IKN itu jangan pakai modelnya Pak Jokowi, cepat. Yang ada nanti malah repot gitu ya. Terbukti banyak infrastruktur yang dibangun rusak sebelum saatnya dan untuk biaya perbaikannya mahal. Saya khawatir IKN akan seperti itu. Jadi kalau diduga-duganya mengundurkan diri berbarengan nih ya, wakilnya dulu baru ketuanya mundur ini karena nggak kuat dengan beban kerja. Iya, kalau dia diberhentikan, kalau dia mundur, kalau dia diberhentikan kan beda lagi. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut. Dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut, bahkan jika pemerintah baru mulai menjabat tahun depan. Investor sih nggak akan datang meskipun tidak diberhentikan, karena ini masih brownfield istilah saya, karena itu tanah semua ya dari awal. Jadi nggak ada investor akan datang, dia akan datang ketika sudah siap infrastrukturnya. Dan tugas infrastruktur itu yang bangun pemerintah, nggak mungkin swasta harus bangun. Kembalinya dari mana? Misalnya suruh bangun hotel, emang ada berapa orang akan datang ke IKN? Bangun rumah sakit, emang ada berapa orang? Bangun sekolah. Jadi semua itu disiapkan oleh pemerintah dengan APBN. Itu saja. Kalau mengharapkan investor menyiapkan itu, nggak akan datang. Mana ada investor gila mau bangun gitu. Anggaran infrastruktur negara itu telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun turun menjadi 1,9% PDB tahun lalu. Sementara itu, Presiden Jokowi menyebut sampai saat ini belum ada realisasi investasi asing di ibu kota negara. Namun ramainya investor dalam negeri diharapkan bisa mendorong penanaman modal dari luar negeri di IKN. Sampai saat ini belum ada, tapi ia yakin bahwa setelah investor dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya investor luar akan segera masuk. Sektor prioritas yang bakal diberikan kepada investor asing mulai dari pendidikan, kesehatan, juga teknologi. Jokowi juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik. Diperkirakan di atas 5% juga inflasi yang terjaga di angka 2% sampai 3%. Paling penting menjaga stabilitas politiknya baik-baik. Itu terus-menerus disampaikan. Di sana kan mahal, pulang ke Jawa atau pulang kemana dibiayai negara apa enggak? Kalau dia tidak ada keluarganya kan urusan biologis juga akan bermasalah. Ini saya belum pernah lihat studi antropologi yang dibuat oleh OIKN. Karena begitu kita tahu studi antropologi kalau ada, katanya sih ada, kita bisa membuat mitigasinya. Kalau sekarang kan nggak ada, saya belum lihat gitu. Saya udah tanya berkali-kali itu. Ketua dan Wakil Ketua Badan Otorita IKN katanya mengundurkan diri. Kalau yang saya tahu sebenarnya disuruh mundur atau dimundurkan. Kenapa dimundurkan? Ya karena dianggap gagal. Karena sampai hari ini tidak ada satupun investor asing yang masuk ke IKN. Padahal keliling-keliling luar negerinya udah makan biaya banyak banget. Hasilnya nol besar. Gajinya 350 juta tuh kepala. Ya, wakilnya 310 juta. Luar biasa kan? Nah, lalu target untuk konstruksi jauh dari harapan.
sampai hari ini progresnya tidak seperti yang diharapkan. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Puan meminta pemerintah transparan terkait alasan mundurnya Bambang dan Doni. Puan mengatakan transparansi bertujuan agar investor tidak menarik diri dari IKN. Selain itu, ia berharap mundurnya Bambang dan Doni tidak akan menghambat pembangunan IKN. Lebih lanjut, Puan menyarankan agar Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk berdiskusi terkait pemilihan Kepala Otorita IKN definitif. Sebaiknya, pemerintah sekarang berbicara dengan pemerintah yang akan datang, siapa yang kemudian akan dipilih menjadi Kepala IKN definitif yang akan datang. Kemudian, masalah pertanahan yang tidak jelas juntrungannya. Pengurusan HGU kah namanya, HGB atau apapun, itu tidak pernah tuntas sehingga investor tidak ada yang mau masuk katanya. Kalau menurut saya sih, ya kita mendukung IKN. Tapi jangan bayangkan bangun IKN itu dalam 1-2 tahun, ya mungkin 10 tahun, bahkan mungkin lebih dari situ. Tapi Presiden sendiri yang maksain, padahal yang bekerja di sana sulitnya setengah mati karena banyak aturan. Pertama misalnya, nggak boleh ngebor untuk ambil air. Hanya boleh pakai air permukaan. Di mana orang bisa kerja tanpa air? Air permukaan juga terbatas. Nggak boleh nembang pohon. Lah, terus gimana dong? Mau bikin jalan, mau ngebangun, kan landscape-nya harus berubah. Lalu karena itu, untuk jalan para perusahaan konstruksi itu juga menjadi sulit. Karena apa? Harus saling gantian atau bikin jalan sendiri. Hal senada juga diungkapkan oleh politisi PDIP, Deddy Sitorus. Ia mengatakan Bambang Susantono tidak mengundurkan diri, melainkan memang diminta mundur oleh Presiden Jokowi. Menurut Deddy, Bambang diminta mundur karena dianggap tidak mampu memenuhi target yang diberikannya. Deddy menuturkan, hingga kini belum ada satupun investor yang memberikan kepastian untuk melakukan investasi di IKN. Selain itu, munculnya masalah pertanahan atau status tanah tidak selesai dan banyak masalah. Di sisi lain, ia mengungkapkan, banyaknya larangan juga yang membuat pekerja konstruksi lambat. Misalnya, tidak bisa mengebor air tanah, hanya air permukaan. Ini menyulitkan proses konstruksi. Tidak boleh menebang pohon atau mengubah kontur. Akhirnya jadi lambat karena akses jalan menjadi rebutan para kontraktor yang memperlambat pekerjaan. Lalu perusahaan-perusahaan yang bekerja juga dipaksa menjadi Green Construction Company. Wah, keren. Tapi itu nggak mudah. Akhirnya apa? Semuanya terlambat, semuanya berjalan dengan pelan, tidak bisa mencapai target yang diinginkan. Ya nggak mungkin lah dengan begitu ketatnya aturan-aturan, kemauan, segala macam, lalu bisa mengerjakannya sesuai target. Dari mana? Harus panggil Bandung Bondowoso. Nah, ini proyek Loro Jonggrang nih namanya. Deddy menerangkan, syarat Green Construction Company juga membuat kontraktor kelabakan karena harus menyesuaikan dengan berbagai persyaratan. Sementara itu, media asing menyoroti mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Ketua Otorita IKN Doni Rahayu. Reuters misalnya membuat pertanyaan menyeruak di dalam negeri lewat artikelnya. Ketua dan Wakil Ketua Badan yang mengawasi rencana Ibu Kota Baru Indonesia tiba-tiba mengundurkan diri, menimbulkan pertanyaan tentang proyek senilai 32 miliar US dollar. Dengan Jakarta, ibu kota saat ini yang berpenduduk 10 juta jiwa, penuh sesak dan dilanda kemacetan lalu lintas besar-besaran serta banjir kronis dan tenggelamnya tanah, Indonesia sedang membangun ibu kota baru yang disebut Nusantara di hutan Kalimantan Timur. Jadi terlalu bernafsu. Saya kira jangan cuma salahkan kepala otorita. Selama ini Kementerian Agraria, BPN kemana? Kementerian Kehutanan dan seterusnya. Ya, masa tumbal yang cuma ketua sama wakil ketua badan otorita. Lalu menurut saya target waktunya Pak itu harusnya diturunin. Jangan Agustus. Gimana dengan segala macam kesulitan itu? Coba realistis. Ya, saya kira Pak Basuki juga akan menjadi pusing ditambahin kerjaan begitu. Target Agustus. Dan kalau selama ini agraria sudah membantu, buat apa Raja Juli? Selama ini bantu dong kepala otorita ya. Jadi ini proyek ambisius. Ya, kita setuju proyek itu sebagai bangunan titik tolak peradaban, tapi jangan dikejar-kejar, diburu-buru, nafsu. Udah Pak, biarin presiden berikutnya, presiden selanjutnya. Bapak udah cukup sampai situ. Dipaksain Agustus juga orang mau kemana sih Pak? Ya, udah nggak usah buru-buru, santai aja, jangan terlalu ambisius. Iya Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary.
Berita mundurnya Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu sempat diperbincangkan oleh publik. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara di Istana Kepresidenan. Dalam kesempatan itu, Pratekno tidak menjelaskan alasan Bambang dan Doni meninggalkan jabatannya tersebut. Sebab alasan mundur pimpinan Otorita IKN itu tidak disampaikan dalam surat pengunduran diri yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Bangsa ini kerugian dengan kehilangan Bambang Susantono. Saya lama dengan beliau, dia adalah insinyuris yang sangat profesional, sangat-sangat profesional. Tidak mungkin dia mundur, dan jiwa pengabdiannya terhadap negara sangat tinggi tentang orang ini. Mari kita lihat itu. Jadi maksud saya, kalau ada masalah di dalam, saya menyatakan ada dua hal kemungkinan besar Bambang Susantono mundur. Dia orang pengabdi loh. Satu, bahwa ada masalah, menurut saya ada masalah profesionalisme yang harus diperbaiki dalam pengelolaan IKN. Kedua, ada masalah amburadul yang mungkin terkait dengan integritas. Itu yang perlu diperbaiki ke dalam. Namun belakangan, sedikit demi sedikit, permasalahan IKN mulai terkuak ke publik. Salah satunya, pada pertengahan tahun lalu, tepatnya pada awal April 2023, Bambang Susantono sempat menceritakan bahwa ia dan Doni Rahayu telah dibayar gajinya bahkan hampir setahun lamanya. Ia mengatakan bahwa kami masih menunggu perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni butuh waktu 11 bulan hingga mendapatkan salary. Oleh sebab itu, permasalahan hak keuangan pejabat eselon 1 ke bawah akan segera dibahas. Ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar. Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Bayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary. Hal ini menyambung kabar gaji pegawai Otorita IKN belum dibayar berbulan-bulan lamanya, seperti yang ramai diberitakan sebelumnya. Dalam rapat dengar pendapat di DPR itu, Bambang menceritakan ia masih menunggu peraturan presiden atau perpres yang mengatur hal tersebut. Kemudian, pada pertengahan April 2023, Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu menyatakan Presiden Jokowi sangat mendukung percepatan penyelesaian masalah gaji pegawai yang belum dibayar berbulan-bulan. Gitu. Jadi ya sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya, begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat. Dari awal saya bilang nggak bakal terjadi itu, dan sekarang ternyata memang nggak ada investor kan. Jadi waktu saya bilang nggak ada investor yang masuk nol, Bahlil bilang ada 1.200 yang masuk tuh. Pak Rocky Gerung berbohong, dia menghina presiden. Sekarang dia sendiri bilang memang nol yang masuk. Yang mesti ditangkap siapa? Ya. Menteri Investasi Kepala BPKM Bahlil Lahadalia mengaku investor asing hingga kini belum masuk ke Ibu Kota Nusantara. Pasalnya, proyek tersebut baru membutuhkan penanaman modal dari dalam negeri untuk pembangunan tahap 1 kawasan inti pusat pemerintahan. Bahlil mengatakan kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain klaster pertama selesai di lingkaran 1, baru masuk investasi asing di lingkaran 2. Sekarang investasi asing belum bisa masuk karena infrastruktur di lingkaran 1 belum selesai 100%. Nah, ibu kota tanpa ada kedutaan di situ akhirnya kan. Coba. Jadi seluruh konsep itu dari awal kita bisa prediksi. Apa dasarnya kita prediksi buruk? Karena nggak ada AMDAL. Jokowi memutuskan pindah ibu kota, setelah itu dia bilang periksa AMDAL-nya tuh. Jadi AMDAL dipakai untuk membenarkan keputusan politik. Kan mestinya AMDAL dulu baru bikin keputusan politik. Iya, clear. Kan jadi berpikirnya terbalik. Bagaimana meyakinkan investor misalnya bahwa di situ aman, bahwa tidak akan ada
tidak akan ada fraud segala macam. Jadi semua bayangan kita tentang ibu kota itu dipalsukan karena kalian jurnalis itu menerima itu sebagai berita yang menyenangkan, kan itu aja kan. Akan tetapi, Bahlil menampik apa yang dibangun di IKN sekarang ini masih berkutat dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ia menegaskan, proyek-proyek yang ada di IKN juga bagian dari investasi lokal. Bahlil mengaku proses pembangunan sarana dan prasarana di sana sudah hampir rampung. Hal itu disaksikannya saat berkunjung ke IKN pekan lalu. Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking. Kemarin saya baru pulang dari sana, seminggu lalu. Hotel udah hampir jadi. Rumah sakit sudah hampir jadi. Beberapa gedung-gedung untuk sarana prasarana mendasar juga sudah hampir jadi, dan itu adalah investasi semuanya dari dalam negeri, di luar dari APBN. Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu adalah klaster pertama ini selesai, yang disebut dengan apa, jalan utama ya, lingkaran 1 sudah selesai, baru masuk investasi asingnya itu di lingkaran kedua, tahap kedua. Nah sekarang mereka belum bisa lakukan, kenapa? Karena infrastruktur untuk masuk di klaster pertama ini belum selesai 100%. Presiden Jokowi menyebut sampai saat ini belum ada realisasi investasi asing di ibu kota negara. Namun ramainya investor dalam negeri diharapkan bisa mendorong penanaman modal dari luar negeri di IKN. Sampai saat ini belum ada, tapi ia yakin bahwa setelah investor dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya investor luar akan segera masuk. Sektor prioritas yang bakal diberikan kepada investor asing mulai dari pendidikan, kesehatan, juga teknologi. Jokowi juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, diperkirakan di atas 5%, juga inflasi yang terjaga di angka 2% sampai 3%. Paling penting menjaga stabilitas politiknya baik-baik. Itu terus-menerus disampaikan. Di istana, ngapain ada istana di situ? Siapa yang mau datang ke situ? Apalagi kalau dibikin, ya apa ekonominya hidup kalau di situ nggak ada orang, apain coba? Jadi GDP-nya dihitung dari jumlah ular di situ, apa jumlah tikus yang mondar-mandir di bawah situ kan? Jadi nggak ada kalkulasi ekonomi, tidak ada kalkulasi environment, tidak ada kalkulasi global issues kan. Global issue itu menganggap Kalimantan ini udah buruk tuh. Jadi udahlah segala macam proyek perusahaan lingkungan ada di Kalimantan. Tapi nanti ada orang yang bilang nanti kita akan carbon trading gitu ya, itu cuma akal-akalan aja untuk memperlihatkan bahwa ya kita dianggap oleh Eropa. Tapi Eropa bilang enggak, kita cuma mau carbon trading untuk memperlihatkan bahwa kalian itu tidak mampu mengurus lingkungan, dan dia bayar dengan harga obral pun carbon trading itu dibeli sama Eropa tuh. Sebelumnya, pemerintah mengaku tengah mengerem investasi dari luar negeri di kawasan IKN. Hal tersebut diungkapkan Jokowi ketika melakukan peresmian Superblok Pakuan Nusantara di IKN. Pakuan membangun kawasan pusat perbelanjaan, hotel, dan kondominium. Jokowi mengatakan sudah menyampaikan kepada Bambang untuk mendahulukan investasi dalam negeri, meski tidak menolak uang dari luar negeri. Namun itu merupakan jalan terakhir jika satu proyek tidak ada yang mau membiayai. Kalau mentok dan sudah tidak ada, kita akan keluarkan jurus dari luar negeri. Ia membeberkan minat investasi asing di IKN pun besar, utamanya dari investor berasal dari Singapura, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Singapura ada 130 investor datang. Mereka jauh-jauh ke sini melihat ke IKN. Kemudian 30 orang dari Korea, dari Jepang 30 orang, Malaysia juga ada. Hanya saja, Jokowi mengaku sedang mengerem investasi dari luar negeri. Tujuannya supaya bisa memberikan kesempatan terlebih dahulu dari dalam negeri untuk mengisi kawasan IKN. Om, saya masih nggak bisa membayangkan ya, kira-kira setelah Prabowo dilantik, ini posisi Jokowi mau ngapain? Ya mungkin kalau dia bayangkan Oktober Prabowo jadi presiden. Ya. Jokowi tidak punya power lagi, maka dia jalan-jalan di mall apa tadi di situ di Pentasiti. Pentasiti itu, dia jalan-jalan di situ. Terus anak-anak muda, ini kan tinggal 6 bulan. Pinocchio lewat. Ya kan bakal begitu di Wakanda. Apa dia mau wisata ke IKN monumen yang dia buat terpenggalai kira-kira? Tidak akan ada orang yang akan antarkan beliau ke IKN karena dia anggap ini siapa yang akan ke IKN itu. Justru dia yang menyebabkan IKN mangkrak. Dia nggak mau lihat mangkraknya sendiri kan. Tapi kan bisa jadi tempat wisata maksudnya, wisata oligarki atau wisata.
emosi atau apa begitu? Ya wisata apa yang di situ kalau isinya hantu Batman, hantu Blau. Kan nggak ada apa-apa di situ coba.